杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelumnya, Yang Ke juga pernah bertemu Zhou Ningxing ketika ia bertemu dengannya di bengkel pil roh pada hari ia menandatangani kontrak jiwa dengan Kang Xiran. Saat itu, Zhou Ningxing telah mencoba untuk memenangkan hatinya, tetapi ia menolak. Yang Ke tentu saja memiliki kesan tertentu tentang wanita menawan ini. Wajar jika ia menawar kuali giok tinta. Lagi pula ia adalah manajer pavilion pil dan senjata, dan membeli kuali giok tinta ini tentu akan sangat bermanfaat baginya. Ketika Kang Xiran mendengar bahwa Zhou Ningxing yang menawar, ia langsung murka. Seolah teringat akan berbagai dendam dan 2 bulan lalu yang membuatnya terbakar amarah. Di sisi lain, pria beralis tebal dan bermata besar dari keluarga Jiang mengerutkan kening setelah mengenali identitas Zhou Ningxing dan berkata, "Manajer Zhou, keluarga Jiang saya telah bekerja sama dengan perusahaan Anda yang terhormat berkali-kali dan kami memiliki hubungan yang baik. Mengapa Anda melakukan ini?" Zhou Ningxing terkikik dan berkata, "Apa yang Anda katakan, Tuan Jiang, memang benar, tetapi persahabatan adalah persahabatan dan bisnis adalah bisnis. Saat ini saya sangat tertarik dan tentu saja ingin mengajukan penawaran. Bagaimana kalau Tuan Jiang bermurah hati dan memberikan saya kuali giok hitam ini? Jika demikian, saya pasti akan mengadakan perjamuan malam ini untuk menjamu Tuan Jiang dengan baik. Saya hanya tidak tahu apakah Anda punya nyali untuk datang." Ia terang-terangan merayu pendekar keluarga Jiang di depan ribuan pendekar. Begitu dia mengatakan ini, banyak pendekar di aula terus-menerus mencemooh. "Dasar jalang." Kang Xiran juga geram, cukup muak dengan kebejatan Zhou Ningxing. Di dalam kamar pribadi keluarga Jiang, pria beralis tebal dan bermata besar itu mendengus dingin, sama sekali tidak tergerak, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya manajer Zhou bertekad untuk menentang keluarga Jiang saya. Aduh, beraninya saya. Setelah kejadian ini, saya pasti akan mengunjungi keluarga Jiang secara pribadi untuk meminta maaf. Tetapi sungguh mustahil bagi saya untuk menyerahkan kuali giok tinta ini." Zhou Ningxing berteriak dengan nada tidak adil. Suaranya penuh keluhan yang menyentuh hati orang-orang yang membuat mereka enggan menyalahkannya. Kalimat terakhirnya sangat tegas, seolah-olah ia menghadapi beberapa kesulitan yang tak terhindarkan. Pria keluarga Jiang itu mendengus dingin. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan sebenarnya." 4.300.000. Zhou Ningxing tersenyum dan berkata, tanpa ragu kemudian dia menjawab, 4.400.000. Sebelum keluarga Jiang sempat menaikkan harga, suara lain terdengar dari ruang pribadi lain. 4.500.000. Pria keluarga Jiang itu tertegun sejenak. Begitu pula Zhou Ningxing. Sementara Yang Ke yang duduk di ruang pribadi nomor B9 juga tertegun. Ia menoleh ke arah Kang Xiran dengan heran. "Manajer Kang, apa yang Anda lakukan?" tanyanya ragu. Kang Xiran lah yang sebelumnya telah menawar dan mengikuti kompetisi. Kang Xiran terkekeh dan berkata, "Hanya isapan jempol, hanya untuk membuat jalang itu jijik." Yang Ke mengangguk. "Saya penasaran siapa yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ternyata manajer Kang. Apa Anda masih sehat?" Kata-kata Zhou Ningxing dibumbui sarkasme dan ia terus mengejeknya untuk beberapa saat. Kang Xiran terkekeh dan berkata, "Terima kasih, tidak apa-apa." "Jadi, manajer Kang,
Pria dari keluarga Jiang itu jelas mengenali suara Kang Siran dan tersenyum. Karena kedua serikat pedagang utama kalian tertarik pada tungku alkimia ini, maka keluarga Jiang saya tidak punya pilihan selain mundur. Keluarga Jiang saya bukan tandingan kedua serikat pedagang utama kalian. Ia jelas keliru mengira bahwa tawaran Zhou Ningsing dan Kang Siran mewakili serikat pedagang masing-masing dan segera mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Demi kuali Gyo hitam, menyinggung Zhou Ningsing masih bisa diterima, tetapi menyinggung kedua serikat pedagang utama bukanlah yang diinginkan keluarga Jiang. Namun ia tidak tahu bahwa Kang Siran hanya terlibat dalam penawaran jahat. Dan apakah Zhou Ningsing mewakili persekutuan pedagang 7 tokoh mulia? Mungkin hanya ia yang tahu. Terima kasih atas kelonggarannya. Melihat kesalahpahamannya, Kang Siran tidak menjelaskan lebih lanjut, melainkan hanya menangkupkan tangannya dan memberi hormat dari kejauhan. Zhou Ningsing berkata, "Manajer Kang, sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Kira-kira apa batas terakhir Manajer Kang?" "Saya tidak bisa mengatakannya. Sebutkan saja harganya. Jika Anda tidak menawar, kuali Gyo ini milik saya." Cibir Kang Siran. Zhou Ningsing ditolak dan merasa kesal. Ia mengabaikan Kang Siran dan mulai menawar lagi. Untuk sementara waktu, kuali Gyo itu hanya ditawar oleh mereka berdua, dengan setiap tawaran meningkat 100.000, dan harganya melonjak menjadi 5 juta. Pada detik ini, Kang Siran terkekeh dan berkata dengan murah hati, "Karena manajer Zhou bersikeras, maka saya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Baiklah, saya mundur." Setan tua. Dari kamar Zhou Ningsing terdengar gertakan gigi dan umpatan. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya masih terdengar jelas bagi banyak orang. Kang Siran tertawa terbahak-bahak, tampak sangat senang, seolah-olah ia telah membalas dendam. Di panggung tinggi, Pak Tua mabuk tersenyum tenang, maju 2 langkah dan hendak mengumumkan kepemilikan kuali Gyo hitam ketika ia mendengar suara seorang pria datang dari sebuah ruangan pribadi di kamar nomor 61. "Kalian sudah selesai membuat keributan kan? Kalau sudah selesai, maka 6 juta. Mendengar ini, seluruh aula lelang terdiam. Bahkan Pak Tua mabuk yang baru beberapa langkah maju terhenti dan menatap dengan takjub ke arah sumber suara. Zhou Ningsing yang mengira ia telah memenangkan kemenangan terakhir tertegun sejenak sebelum matanya menyipit tajam. Wajah cantiknya meringis kesakitan. 6 juta? Apa saya tidak salah dengar? Siapa orang ini? Dia menaikkan harga 1 juta kristal sumber sekaligus. Apa dia gila? Pelankan suara Anda, orang ini ada di ruang Jiaxi. Dia jelas ahli alam sumber Do. Kalau dia mendengar Anda mati. Memangnya kenapa kalau dia ahli alam sumber Do? Bukankah kristal sumbernya adalah kristal sumber? 1 juta. Kalau itu saya... Setelah hening sejenak, aula itu riuh rendah saat para seniman bela diri berbisik satu sama lain. Menaikkan harga 1 juta kristal sumber sekaligus sungguh menakutkan. Setelah merenung sejenak, pemabuk itu sepertinya mengerti identitas orang yang menawar. Secercah ketakutan muncul di matanya, dan ia mundur selangkah. Berdiri diam di sana. Di antara mereka yang hadir, yang suasana hatinya sedang buruk adalah Zhou Ningsing. Lagi pula, dia akan menuai hasil kemenangannya ketika seseorang tiba-tiba muncul dan membuat masalah. Tidak ada yang akan senang dalam situasi seperti itu. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga alam raja kekosongan. Bagaimanapun juga dia mewakili serikat pedagang 7 cahaya. Maka setelah hening sejenak, ia bertanya dengan dingin. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Penawar di kamar nomor 61 tidak menunjukkan niat untuk menjawabnya. Zhou Ningsing membalas dengan marah. Menyembunyikan nama seperti itu, apa Anda takut mengungkapkan identitas Anda? Mendengar ini, penawar akhirnya mendengus. Lelucon apa? Saya hanya berpartisipasi dalam lelang. Apa? Saya harus menyebutkan nama saya sebelum menawar? Balai lelang mana yang punya aturan seperti itu?
Wakil wali kota, apakah balai lelang kota Hutan Mample punya aturan seperti itu? Pertanyaan terakhirnya ditunjukkan pada Pak Tua Mabok. Mendengar ini, si pemabok merutkan kening, berpikir sejenak, menggenggam tangannya dan berkata, "Teman, Anda bercanda. Lelang di kota Hutan Mample tentu saja tidak punya aturan seperti itu." "Baiklah, Manajer Zuo. Mengingat Anda dari Serikat Pedagang Tujuh Cahaya, saya akan membiarkannya begitu saja untuk saat ini. Tapi jika Anda berani bicara lancang lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kejam." Saat dia berbicara, aura keilahian yang dahsyat terpancar dari ruang Jiasi, langsung menyapu tubuh Zhou Ningxing, yang membuat wajah Zhou Ningxing langsung memucat. Ia menyadari bahwa pihak lain tidak memberinya muka, dan terus berdebat hanya akan membuat mereka marah. Dilihat dari kekuatan indera kedewaannya tadi, pihak lain itu tampaknya bukan ahli Doyuan level 1, melainkan ahli Doyuan level 2. Penguasa kota Hutan Mample, Duan Yuanshan, baru berada di Doyuan level 2. Namun ia sudah menjadi penguasa yang kuat di wilayah ratusan ribu mil jauhnya. Orang ini yang tampaknya muncul entah dari mana, memiliki kekuatan yang sebanding dengan Duan Yuanshan. Bahkan dengan aura yang menyelimuti Zhou Ningxing, tingkat kultivasi orang ini sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya tanpa disadari. Menyadari hal ini, Zhou Ningxing merasakan senyum dan berkata, "Karena senior tertarik dengan kuali giok hitam ini, maka saya tidak punya pilihan selain menyerah. Selamat, senior." Terlepas dari kenyataan bahwa harga 6 juta kristal origin sudah di luar kemampuan Zhou Ningxing, temperamen pria itu juga sangat eksentrik. Bersaing dengannya pasti tidak akan berakhir baik untuknya. Zhou Ningxing yang sudah memperhitungkan situasinya tentu saja tidak berani menawar, dan malah mundur setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan. Jelas tak seorang pun menyangka bahwa kuali giok yang telah diperebutkan sengit oleh banyak keluarga akhirnya jatuh ke tangan orang misterius yang hanya mengajukan satu tawaran. Namun tawaran sebesar 6 juta memang masih dalam jangkauan. Setelah Pak Tua Mabok naik ke panggung dan menghitung mundur 3 kali, kepemilikan kuali giok pun diputuskan. "Saya tidak menyangka kuali giok saja sudah seharga 6 juta. Lalu bagaimana dengan buah doyuan?" Kang Siran tampak sedih. Meskipun ia membawa banyak kristal asal kali ini, sepertinya ia tidak punya peluang untuk mendapatkan buah doyuan. Dan ia pun merasa sedih, sehingga Yang Ge tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jadi ia tetap diam. Selanjutnya, untuk dilelang adalah pil roh. Di panggung tinggi, Pak Tua Mabuk tersenyum, tampak misterius. "Soal pil roh jenis apa itu? Izinkan saya membuat Anda penasaran." Sambil berbicara, seorang pelayan wanita dengan sendirinya menyerahkan barang itu untuk dilelang. Setelah ia mengangkat kain merah yang menutupinya, semua orang terkejut melihat sebuah pil roh berwarna biru tua, seukuran buah kelengkeng, tergeletak dengan tenang di atas piring giok. Pil roh ini tidak disimpan dalam botol giok, seolah-olah tidak peduli akan kehilangan khasiatnya. Kemudian seorang seniman bela diri bermata tajam berseru saat melihat pil roh itu. "Pola pil, ini pil roh dengan pola pil." "Apa? Coba saya lihat. Pil ini benar-benar memiliki pola pil. Jadi beginilah rupa pola pilnya." "Bukan hanya itu, lihat. Pil roh ini sepertinya sudah cukup tua. Mungkinkah..." Banyak seniman bela diri di bawah berdiskusi satu sama lain. Sementara pria tua mabuk di atas panggung tersenyum lebar, tampak sangat puas dengan khasiatnya. Meskipun beberapa ramuan muncul di lelangan sebelumnya, tidak satu pun dari mereka memiliki pola ramuan. Yang ini adalah yang pertama. Terlebih lagi, banyak seniman bela diri yang belum pernah melihat ramuan berpola ramuan sebelumnya. Jadi mereka secara alami menganggapnya sebagai sangat langka dan menatapnya dengan seksama. "Wakil Tuan Kota, bolehkah saya bertanya, apakah ramuan ini dibawa keluar dari pagoda 5 warna?"
teriak seseorang dari bawah panggung. Pak tua mabuk tersenyum dan mengangguk. Benar, lagi pula ramuan ini bukan ramuan dari sekte-sekte besar yang sebelumnya ditempatkan di dalamnya. Ini ramuan kuno asli, seperti yang kalian semua lihat. Karena adanya pola pil, khasiat ramuan ini tetap utuh. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, bahkan ramuan paling ampuh pun akan lama menjadi abu. Setelah ramuan dimurnikan, khasiatnya biasanya disimpan dalam botol gia untuk mencegah hilangnya khasiat. Namun bahkan ramuan bermutu tinggi pun pada akhirnya akan kehilangan semua khasiatnya seiring waktu. Menjadi tidak berguna. Tetapi jika ramuan tersebut mengembangkan pola pil, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pola pil dapat secara otomatis menyerap energi spiritual langit dan bumi sehingga mempertahankan khasiatnya. Dan awan pil di atas pola pil bahkan lebih luar biasa. Ramuan dengan awan pil dapat secara bertahap meningkatkan khasiatnya seiring waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin dahsyat khasiatnya. Jika ramuan tingkat raja kekosongan menghasilkan awan pil selama proses pemurniannya dan mengalami sedimentasi selama ribuan tahun, khasiat obat internalnya bahkan mungkin melampaui ramuan tingkat kaisar. Dan Jangka memiliki ramuan semacam itu. Saat ia mendapatkan tungku ungu kekosongan di Taman Kekaisaran, ramuan itu berisi pil pola ungu api naga yang telah menghasilkan awan pil. Pil itu disempurnakan oleh pemilik pemahaman sejati tentang alkimia, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pil itu tetap berada di dalam tungku ungu kekosongan hingga Jangka menemukannya. Taman Kekaisaran telah terbengkelai selama puluhan ribu tahun, dan pil pola ungu api naga ini telah dipelihara oleh awan pil selama itu juga. Oleh karena itu, meskipun itu hanyalah ramuan tingkat raja kekosongan tingkat menengah, kekuatan obatnya mungkin bahkan tidak sebanding dengan ramuan tingkat kaisar. Ramuan semacam itu kemungkinan besar akan sangat berguna, bahkan bagi seorang kultivator alam kaisar mulia. Alasan Jangka tidak berani meminumnya justru karena ia takut khasiat obatnya yang dahsyat akan terlalu berat untuk ditangani, sehingga ia menyimpannya hingga sekarang. Dia tidak berani mengatakan bahwa ramuan semacam itu unik di seluruh dunia, tetapi jumlahnya pasti tidak lebih dari 10, yang menunjukkan betapa berharganya ramuan itu. Bahkan dengan kekuatan Jangka saat ini, ia tidak akan berani meminum pil pola ungu api naga dengan mudah. Ia hanya bisa menunggu sampai kekuatannya meningkat lebih lanjut untuk melihat apakah ia dapat menahan khasiat obatnya. Wakil Tuan Kota, apa mutu ramuan ini dan apa kegunaannya? Seorang seniman bela diri di bawah bertanya yang persis seperti pertanyaan yang dikhawatirkan semua orang. Pak Tua mabuk tersenyum tipis dan berkata, Anda tidak perlu menanyakan itu karena saya baru saja akan menjelaskannya. Setelah beberapa hari penelitian oleh banyak ahli di kota ini dan beberapa alkemis, kesimpulan akhirnya adalah ramuan ini adalah ramuan tingkat doyuan tingkat menengah. Terlebih lagi, efeknya sangat menggoda. Mendengar ucapan Pak Tua mabuk, para seniman bela diri di bawah langsung bersemangat dan menatap panggung dengan penuh harap. Tidak ada yang tahu persis nama ramuan ini di zaman kuno dan formula penyempurnaannya telah lama hilang. Penguasa kota menamakannya pil pembersih sumsum macan tutul. Adapun kegunaan spesifiknya Anda lebih tahu dari namanya. Ramuan ini secara alami membersihkan sumsum dan urat, mengubah tubuh seseorang dan meningkatkan bakat kultivasi seorang seniman bela diri. Setelah Pak Tua mabuk selesai berbicara, banyak seniman bela diri di bawah panggung terkesiap takjub. Tatapan mereka ke arah pil pembersih sumsum macan tutul menjadi berapi-api dan intens. Bahkan para tokoh berpengaruh di berbagai ruangan pribadi melepaskan indera ilahi mereka untuk memeriksa ramuan tersebut. Tak heran, semua orang bereaksi seperti ini. Ramuan ajaib macam apa yang bisa membersihkan sumsum dan urat serta meningkatkan bakat kultivasi? Setidaknya, selain beberapa ramuan legendaris, hal semacam itu tidak ada di alam bentang.
Namun pil pembersih sumsum macan tutul ini memiliki efek yang begitu dahsyat. Tak seorang pun mengeluh tentang bakat mereka yang baik. Semua orang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mengapa beberapa kultivator alam raja kekosongan tingkat ketiga tidak dapat menembus alam sumber Dao? Beberapa mungkin karena teknik kultivasi, cindera, atau berbagai alasan lain. Namun, sebagian besar disebabkan oleh bakat yang kurang memadai. Jika mereka dapat meningkatkan bakat mereka sedikit saja, mereka mungkin dapat menjalani transformasi total dan dengan mudah memasuki alam sumber Dao. Dan pil pembersih sumsum macan tutul di depan mereka jelas merupakan hal semacam itu. Wajar saja jika pil pembersih sumsum macan tutul ini sangat didambakan. Itu tidak benar, wakil tuan kota. Suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari sebuah ruangan pribadi. Suara itu berasal dari keluarga Jiang yang telah berpartisipasi dalam pelelangan berkali-kali sebelumnya. Jika ramuan ini benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu, mengapa Anda orang yang rela melelangnya alih-alih meminumnya sendiri? Saya yakin seniman bela diri manapun yang cerdas tidak akan membuat pilihan seperti itu. Wakil tuan kota, apakah ada yang salah dengan ramuan ini? Mendengar ini, para seniman bela diri yang sebelumnya begitu antusias mengincarnya tiba-tiba terkejut. Mereka diam-diam merasa apa yang dikatakan pria keluarga Jiang itu sangat masuk akal. Jika pil pembersih sumsum macan tutul benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu, orang bodoh mana yang akan melelangnya? Bahkan bisa dibilang tuan kota Duan Yansan akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Deskripsi indah pemabuk itu secara tidak sadar membuat mereka mengabaikan kekhawatiran ini. Tetapi sekarang diingatkan oleh pria keluarga Jiang. Mereka semua menyadari kebenaran dan mulai bertanya, menuntut penjelasan yang jelas dari pemabuk itu. Pemabuk itu melirik ke kamar pribadi keluarga Jiang dan terkekeh. Saudara Jiang, itu pertanyaan yang bagus. Meskipun pil pembersih sumsum macan tutul memang ajaib, pil itu memang memiliki banyak kekurangan. Oh, saya ingin mendengar detailnya, kata pria keluarga Jiang dengan suara berat. Pertama, meskipun ramuan ini memang dapat membersihkan sumsum tulang dan mengubah meridian, ramuan ini hanya efektif pada seniman bela diri di tingkat Raja Suci atau di bawahnya. Ramuan ini tidak berpengaruh pada mereka yang berada di atas tingkat Raja Suci. Kedua, efeknya hanya bertahan hingga pengguna mencapai tingkat Raja Kekosongan. Setelah pengguna mencapai tingkat Raja Kekosongan, mereka akan kembali ke wujud asli dan kembali ke bakat bawaan mereka. Tentu saja, selain dua hal ini, ramuan ini tidak memiliki efek samping yang berbahaya dan tidak akan ada efek samping setelah dikonsumsi. Yakinlah, ramuan aneh seperti itu ada di dunia. Pria dari keluarga Jiang itu tercengang. Pria tua pemabuk itu terkekeh. Siapa yang benar-benar bisa memahami urusan zaman kuno? Pria tua ini juga tidak tahu mengapa ramuan seperti itu diciptakan di zaman kuno. Namun ada banyak individu berbakat di dunia ini. Tidak mengherankan ramuan seperti itu dikembangkan. Saya mengerti. Terima kasih atas penjelasan Anda, Wakil Wali Kota. Tidak masalah, tidak masalah. Inilah yang seharusnya saya katakan. Setelah semua orang memahami kegunaan pil pembersih sumsum macan tutul, mari kita mulai lelangnya. Harga awal adalah 100.000 kristal sumber, dan setiap penawar minimal 5.000. Meskipun pil pembersih sumsum macan tutul memiliki banyak keterbatasan dan tidak berguna bagi seniman bela diri di atas alam Raja Suci, dan bakat mereka akan kembali ke keadaan semula setelah mencapai alam Raja Kekosongan. Pil ini tetap menarik minat yang cukup besar. Alasannya sederhana. Semua seniman bela diri yang menghadiri lelang memiliki keturunan mereka sendiri. Meskipun mereka sendiri mungkin merasa pil ini tidak berguna, mereka dapat mewariskannya kepada keturunan mereka.
Ada dua tingkat utama antara alam Raja Suci dan Raja Kekosongan. Meningkatkan bakat dapat mempersingkat waktu kultivasi secara signifikan. Namun berbagai keterbatasannya menyebabkan harganya rendah. Meski begitu, harga penawaran melonjak setiap kali setiap seniman bela diri mengajukan tawaran. Dengan cepat melampaui angka 200.000. Di dalam ruang VIP nomor B9, raut wajah Yangke berubah, dan ia pun mulai menawar. Kang Siran menatapnya dengan takjub dan bertanya, "Tuan Yang, apakah Anda punya teman yang membutuhkan ini?" Yangke merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Saya rasa begitu. Lagi pula saya tidak bisa datang ke pelelangan dengan tangan kosong." "Benar." Kang Siran mengangguk setuju. Dalam pelelangan sebelumnya ia juga menawar beberapa barang yang berguna baginya dan harganya tidak tinggi. Hanya Yangke yang tetap bergeming. "Alkemis Yang, silahkan menawar. Jika Anda tidak memiliki cukup kristal sumber, saya punya beberapa di sini," kata Kang Siran dengan murah hati. "Kalau begitu terima kasih sebelumnya," menerjek Kang. Yangke tersenyum tipis dan melanjutkan menawar. 250.000. Alasan dia berpartisipasi dalam pelelangan pil pembersih sumsum macan tutul ini tentu saja demi Zhang Roshi. Wanita muda dari keluarga Zhang ini berada di tingkat pertama Raja Suci dan bisa meminum pil pembersih sumsum macan tutul. Meskipun ia tidak terlalu dekat dengan gadis ini, ia tetap perlu memanfaatkannya untuk mengungkap rahasia dinding giok kekosongan. Mungkin untuk waktu yang lama, ia akan bersama Zhang Roshi. Jadi membantunya tumbuh dengan cepat, akan mengeringankan bebannya sendiri. Yang terpenting, Yangke memiliki motif tersembunyi terhadapnya yang tidak bisa ia akui secara terbuka. Ia hanya ingin menggunakan cara ini untuk sedikit menembus kesalahannya. Seiring harga melonjak, semakin sedikit orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Meskipun barang itu langka, ia tidak bisa menggunakannya sendiri, kecuali beberapa seniman bela diri yang ingin mengembangkan keturunan mereka. Semua orang mengundurkan diri. Ketika Yangke menawar 300.000, hanya seorang wanita yang tersisa untuk bersaing dengannya. Wanita itu duduk di aula dan tampak tidak terlalu kaya, hanya berada di alam Raja Kekosongan tingkat kedua. Ia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan menaikkan harga. Yangke tentu saja tidak akan menyerah. Setelah Yangke menyebutkan harga 320.000, wanita itu akhirnya menghela nafas, tampak menyerah. Melihat ini, Pak Tua mabuk segera naik ke panggung dan berkata, 320.000 sekali, 2 kali, 3 kali. Silakan kembali ke belakang panggung untuk mengambil barang Anda. Yangke tersenyum, berdiri dan berkata kepada Kang Siran, "Saya akan segera kembali." "Tuan Yang, cepatlah, buah doyuan akan segera muncul," kata Kang Siran penuh harap sambil menatap panggung. Yangke mengangguk. Dia meninggalkan ruangan dan pergi ke belakang panggung, membayar 320 kristal sumber, dan akhirnya mendapatkan pil sumsum pembersih macan tutul. Menghabiskan begitu banyak kristal sumber untuk satu pil memang agak boros bagi Yangke saat ini, karena jumlahnya setara dengan sepertiga kristal sumbernya saat ini. Dan itu bahkan bukan untuk dirinya sendiri. Namun dalam jangka panjang itu tetap sepadan. Terlebih lagi, Yangke juga bisa mempelajari bahan-bahan pil sumsum pembersih macan tutul. Jika ia bisa menyimpulkan formulanya, itu akan lebih baik lagi. Bagaimanapun ini adalah ramuan kuno yang telah hilang. Jika ia benar-benar bisa menyimpulkan formulanya, Yangke bisa memurnikan dan menjual ramuan semacam itu di masa depan. Dan ia yakin ia pasti akan menghasilkan banyak uang. Ketika Yangke kembali ke kamarnya, sepertinya ada barang lelang lain yang terjual, meskipun ia tidak tahu siapa pemenangnya. "Apakah buah doyuan terakhir belum terjual?" tanya Yangke terkejut. Setelah duduk, Kang Siran menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. "Sepertinya ada banyak barang yang dilelang kali ini, tapi seharusnya segera."
Yangke mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Lalu mengalihkan pandangannya ke panggung tinggi. Di panggung, Pak Tua Mabuk kembali menampakkan senyum misteriusnya, melihat sekeliling dan berkata dengan lantang. Barang berikutnya yang akan dipajang sangat luar biasa dan langka. Awalnya tidak dimaksudkan untuk dilelang ini, tetapi diajukan oleh seorang teman yang hadir di menit-menit terakhir. Meskipun ini agak melanggar aturan. Setelah penilaian dari tuan kota, barang ini memang layak dilelang. Jadi sudah disetujui untuk dilelang. Kalau ada di antara kalian yang menguasai teknik api atau memiliki harta karun api, mohon diperhatikan. Sambil berbicara, ia memberi isyarat ke belakang dan segera seorang pelayan berjalan ke panggung sambil membawa benda bundar seperti mangkok di kedua tangannya. Di aula lelang, mata para seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mangkok bundar itu. Dipenuhi rasa ingin tahu, terutama mereka yang telah menguasai teknik berelemen api atau memiliki harta karun berelemen api. Mangkok itu jelas merupakan jenis harta karun terlarang. Permukaannya berkilauan dengan cahaya larangannya. Terkadang dihiasi rune-rune kecil seukuran butiran beras yang bergerak lincah seperti ikan hidup. Sebagian besar seniman bela diri yang hadir memiliki penglihatan yang luar biasa dan segera menyadari bahwa yang dilelang bukanlah mangkok itu sendiri, melainkan apa yang tersegel di dalamnya. Menarik, saya ingin tahu apa yang tersegel di dalamnya. Kasiran tersenyum tipis, juga fokus pada pandangan itu. Namun Yangke meretan kening saat mangkok itu muncul. Entah mengapa ia merasakan koneksi aneh dengan pikirannya yang terpancar dari dalam mangkok itu. Tetapi karena banyaknya batasan di dalamnya, koneksi ini sangat halus, hampir tak terlihat. Jika bukan karena jantungnya yang berdebar-debar dan cemas, ia bahkan tak akan yakin. Yangke mencoba menyelidiki dengan indera ilahinya, tetapi ia tak mampu menembus kekuatan yang membatasi untuk melihat isinya. Ia tak berani memaksakan diri, ia hanya bisa merutan kening berulang kali. Alkemis Yang, apa Anda tahu isinya? Tanya Kang Siran penasaran, menyadari ekspresi aneh Yangke. Mendengar ini, Yangke tanpa sadar menggelengkan kepala, tetap yang tertuju pada mangkok bundar itu. Pada saat itu, lelaki tua pemabok di panggung tinggi itu mulai menjelaskan. Barang ini dititipkan kepada kami untuk dilelang oleh seorang teman di tingkat Doyuan. Karena teman ini mengolah teknik berbasis air yang tidak cocok dengan benda ini. Ia terpaksa melepaskannya, kalau tidak ia tak akan melelangnya. Wakil Tuan Kota, berhentilah bersikap misterius. Ini tidak seperti diri Anda. Dasar seorang seniman bela diri yang tak sabar di bawah. Pak Tua Mabuk terkekeh sejenak, lalu mengangguk dan berkata, memang saya harus menyebutkannya. Seperti yang kalian semua tahu, beberapa bulan yang lalu rumor beredar di kota hutan Mample bahwa roh artefak tipe api telah muncul di Gunung Kemurnian Giok di dekatnya. Menarik banyak seniman bela diri untuk menyelidiki. Akhirnya dipastikan bahwa itu bukanlah roh artefak tipe api, melainkan keturunan burung ponik. Banyak seniman bela diri dari kota hutan Mample tewas dalam pertempuran demi keturunan burung ponik ini. Tetapi tidak ada yang berhasil. Hal ini akhirnya menyebabkan munculnya ponik roh suci yang melepaskan api hitam, penghancur dunia. Gunung Kemurnian Giok masih menyala hingga hari ini. Kekuatan roh suci sungguh mengerikan. Ia menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah ia telah menyaksikan langsung api hitam penghancur dunia itu. Wakil Tuan Kota, mungkinkah barang yang dilelang kali ini benar-benar keturunan roh suci? Mendengar kata-kata Pak Tua Mabuk, para seniman bela diri di bawah langsung berspekulasi dengan penuh semangat. Banyak orang lain yang sependapat dengan hal ini. Dalam sekejap, nafas banyak seniman bela diri menjadi cepat. Mata mereka terbakar saat menatap mangkok bundar itu. Pria tua mabuk itu mencibir. Keturunan roh suci? Berani sekali Anda bermimpi. Jika memang ada keturunan roh suci di sini, apalagi berani menawar. Kota hutan Mample saya bahkan tidak akan melelangnya. Jika kita membuat roh suci marah,
kondisi Gunung Kemurnian Gyo saat ini akan bernasib sama dengan kota hutan Mample saya. Pada saat itu, banyak nyawa akan hilang, dan siapa yang sanggup menanggung tanggung jawab itu? Mendengar ini, banyak orang bergidik. Setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Di dunia ini, siapa yang berani melelang keturunan roh suci? Itu sama saja membunuh diri. Kalau begitu, wakil tuan kota, apa yang baru saja Anda katakan? Pria tua mabuk itu merutan bibirnya dan berkata, intinya bukan tentang keturunan Roh Kudus, tapi tentang roh artefak tipe api itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Baiklah, akan saya tunjukkan apa sebenarnya barang lelang ini. Sambil berbicara, ia membuat saiga tangan dan terus memukul mangkok bundar itu. Saat pembatas pada mangkok berkedip, kicauan burung yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam mangkok, diikuti oleh semburan cahaya merah menyala yang keluar darinya. Tiba-tiba seekor burung aneh, panjangnya sekitar 2 jang, muncul di panggung tinggi. Seluruh tubuhnya tampak dilap-lap api. Burung itu menyerupai burung ponik, namun berbeda. Di dalam apinya yang membara bahkan gumpalan petir ungu berkelap-kelip dan menari-nari. Burung aneh ini memiliki kekuatan petir dan api, terlebih lagi aura yang terpancar dari tubuhnya luar biasa. Jelas mencapai tingkat ketiga alam raja kekosongan. Tubuhnya yang ditempa api tampak agung dan kuat, sayapnya penuh dan luar biasa indah. Ia mengangkat kepalanya dan berteriak. Suaranya dipenuhi dengan kekeras kepalaan, kemarahan, dan perlawanan. Liu Yan! Di dalam kamar nomor 9, Yangke tiba-tiba berdiri, matanya menyipit dan berseru kaget. Alkemis Yang! Kang Siran menatap Yangke dengan ekspresi aneh, tidak yakin mengapa dia beraksi begitu keras. Namun melihat ekspresi Yangke, campuran antara terkejut dan marah, matanya melirik ke sekeliling, dan dia sama-sama mengerti. Yangke tidak pernah menyangka akan bertemu Liu Yan lagi dalam situasi seperti ini. Pada hari itu, di lorong cahaya bintang, ia dan yang lainnya semuanya terpisah, dan keberadaan mereka masih belum diketahui. Selain Quidmaster Aio dan Che Yue, Yangke sangat mengkhawatirkan Xiao Xiao dan Liu Yan. Yang satu adalah boneka batu dengan kecerdasan rendah, dan yang lain adalah roh senjata. Keduanya, jika ditemukan oleh sosok yang kuat, pasti akan menghadapi resiko, terutama Liu Yan yang sangat menarik bagi beberapa seniman bela diri yang menguasai teknik berbasis api, atau memiliki harta karun berbasis api. Jika seseorang yang menguasai teknik berbasis api dapat menyerap wujud roh Liu Yan, itu akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Jika menyatu menjadi harta karun berbasis api, itu akan mengangkat harta karun itu ke tingkat yang lebih tinggi. Dan apa yang paling ditakutkan Yangke telah terjadi. Sekarang tampaknya Liu Yan memang telah ditangkap oleh sosok yang kuat dan dilemparkan ke dalam pelelangan ini. Bisa dibayangkan bahwa itu akan memicu pertempuran sengit di antara banyak seniman bela diri. Untungnya Yangke juga hadir di pelelangan, memberinya ruang untuk bermanuver. Sebuah keberuntungan di tengah kemalangan. Tidak heran Yangke merasakan hubungan spiritual dengan benda tersegel di dalam mangkok ketika pertama kali dibawa. Ketika Liu Yan masih sangat muda, Yangke telah menyempurnakan wujud aslinya, sehingga ada hubungan spiritual alami di antara mereka. Hubungan yang tidak akan pernah terputus. Tepat saat Yangke berdiri, Liu Yan di panggung tampaknya juga merasakannya. Matanya yang berapi-api menatap ke arah kamar Yangke. Nomor 9, dan teriakannya yang nyaring semakin keras saat ia berjuang mengepakkan sayapnya, mencoba terbang ke arah Yangke. Namun Pak Tua mabuk melihat ini, langsung mengubah ke tangannya, dan sebuah ikatan seperti rantai tiba-tiba muncul di tubuh Liu Yan, mengikat sayapnya dan membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Berhenti! Geram Yangke dengan marah saat melihat ini. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu gegabah. Meskipun Liu Yan awalnya miliknya, ia sekarang telah direbut dan dilempar ke rumah lelang sebagai barang dagang. Jadi ia tidak berhak meminta Pak Tua Mabuk untuk menunjukkan belas kasihan kepada Liu Yan, dan membuatnya terlalu jelas justru dapat mengungkap rahasia orang lain.
Dengan pemikiran ini, ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Wakil Tuan Kota, harap berhati-hati. Saya sangat tertarik dengan roh artefak ini, jadi tolong jangan ganggu dia." Pak tua mabuk itu memiliki temperamen yang baik. Mendengar ini, ia melirik ke arah Yangke dan terkekeh. "Jangan khawatir, saya tahu batas kemampuan saya dan pasti tidak akan mengganggu dia. Nah, seperti yang kalian semua lihat, yang kita lelang kali ini adalah roh artefak tipe api ini. Ini bukan roh artefak biasa. Ia telah membangkitkan kecerdasannya dan cukup tinggi. Jika ia dapat diserap atau dilembur ke dalam harta rahasia seseorang, ia pasti akan sangat berguna." Di panggung tinggi, Pak Tua mabuk dengan penuh semangat mempromosikan Liu Yan, menggambarkan berbagai fitur luar biasa dengan cara yang memukau, yang membangkitkan minat banyak orang. Di dalam ruang pribadi, Yangke bersandar di kursinya, ekspresinya muram. Dalam situasi saat ini, jika ia ingin merebut kembali Liu Yan, ia hanya bisa melakukannya melalui pelelangan, atau ia bisa menggunakan kekuatan alam kaisarnya untuk mengabaikan ribuan kultivator alam Raja Kekosongan, dan puluhan kultivator alam asal yang hadir, dan menangkap Liu Yan dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi cara terakhir itu mustahil. Meskipun Yangke telah mencapai tingkat ketiga alam Raja Kekosongan, dan memiliki beberapa harta karun kaisar, itu sama saja dengan mencari kematian jika ia bertarung di sini. Namun ia tidak memiliki cukup kristal asal untuk menawar Liu Yan. Untuk sesaat ia sangat cemas. Kang Siran tampaknya menyadari sesuatu dan bertanya dengan suara rendah setelah hening sejenak. "Alkemis Yang, apakah Anda memiliki hubungan dengan roh artefak itu?" Yangke mengangguk dan berkata, "Karena manajer Kang sudah mengetahuinya, saya tidak akan menyembunyikannya. Namanya Liu Yan, dan itu awalnya adalah roh artefak saya." "Hah? Itu roh artefak milik Alkemis Yang?" Meskipun Kang Siran sudah menduganya, ia tetap sangat terkejut mendengar Yangke mengatakan ini. "Itu bukan hanya roh, itu juga teman saya." "Seorang teman?" Kang Siran menatap Yangke dengan takjub. Pikirannya kosong. Ia tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa memperlakukan roh sebagai teman. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.